Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3, mata kuliah pengantar manajemen, mana di sini akan kami presentasikan hasil analisis kami tentang bagaimana pengelolaan manajemen pada PT Indofood. Di sini kami membahas bagaimana manajemen SDM, manajemen operasional, manajemen supply chain, manajemen pemasaran, serta manajemen sistem informasi pada PT Indofood. Penasaran gimana sebuah perusahaan bisa mendominasi pasar makanan di Indonesia dan dunia? Yuk, kita bongkar strategi manajemen PT Indofood sukses makmur TBK, produsen Indomie, Citato, Bimoli, dan banyak lagi produk lainnya. Indofood berdiri dari tahun 1990 dan resmi menjadi PT Indofood sukses makmur TBK sejak 1994. Kini, Indofood dikenal sebagai perusahaan makanan terintegrasi dari bahan baku sampai distribusi. Produknya meliputi mie instan, snack, susu, tepung, minyak goreng, hingga makanan bayi. Mereka juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Nestle dan Asahi. Nah, sekarang kita bahas gimana manajemen Indofood mengelola semua ini. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana sumber daya manusia pada PT Indofood. Pada PT Indofood, khususnya bagi Indomie, sangat mengandalkan sumber daya manusia yang handal dan terampil. Perusahaan ini memperkerjakan banyak karyawan di berbagai bidang seperti produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Indofood juga aktif memberikan pelatihan dan pembinaan agar karyawan bisa berkembang dan bekerja lebih profesional. Selain itu, Indofood menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan menghargai keragaman. Karyawan diberikan hak dan fasilitas seperti gaji yang layak, BPJS, tunjangan, dan kesempatan naik jabatan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana manajemen sistem informasi pada PT Indofood. Sistem informasi di PT Indofood berperan penting dalam mendukung proses bisnis yang kompleks dan luas. Mengingat Indofood adalah salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia dengan jaringan distribusi dan produksi yang sangat besar. PT Indofood menggunakan sistem informasi untuk mendukung operasionalnya seperti yang pertama, sistem produksi, yang kedua sistem gudang, yang ketiga sistem penjualan, yang keempat sistem keuangan, yang kelima sistem SDM, yang keenam yang terakhir sistem pelanggan. Oke, di sini saya akan membahas tentang bagaimana manajemen rantai pasok atau manajemen supply chain dari PT Indofood. Apa sih sebenarnya itu rantai pasok? Nah, rantai pasok ini adalah serangkaian proses dari awal sampai akhir untuk terbentuknya atau terbuatnya suatu produk. Dalam PT Indofood, untuk rantai pasoknya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi yang pertama itu bahan-bahan baku seperti kelapa sawit, susu sapi, kentang, dan juga cabai akan diambil dari petani dan ada juga yang diimpor dari luar negeri untuk kemudian bahan-bahan tadi dibawa ke pabrik dan diolah menjadi produk-produk. Produk-produk dari PT Indofood ini diantaranya minyak goreng, mie instan, susu, dan beberapa produk-produk lainnya. Produk-produk yang sudah jadi tadi kemudian dikemas dan dibawa ke gudang untuk selanjutnya didistribusikan ke warung-warung, toko-toko, dan juga ada beberapa yang diekspor ke luar negeri. Nah, semua proses ini harus berjalan lancar untuk menjaga ketersediaan barang dan kestabilan harga. Nah, kita pasti bertanya, kok bisa produk-produk dari PT Indofood ini sampai ke luar negeri? Nah, ini semua merupakan dampak dari pengelolaan dari rantai pasoknya yang baik sehingga produk-produk tersebut bisa tersedia sampai ke luar negeri. Nah, tetapi pada tahun 2022 sampai 2023 rantai pasok ini pernah mengalami masalah. Nah, jadi teman-teman, pada tahun 2022 sampai 2023 PT Indofood ini mengalami gangguan dalam rantai pasoknya. Hal ini terjadi karena adanya perang Ukraina dan Rusia yang mana menyebabkan tingginya harga gandum sehingga waktu itu terjadi kesulitan bahan baku pada PT Indofood. Indofood dalam mengatasi masalah rantai pasok. Nah, yang pertama, Indofood itu melakukan diversifikasi pemasok, yang mana sebelumnya ia hanya mengambil bahan baku gandum dari satu negara. Sekarang atau kini PT Indofood sudah bekerja sama dengan negara lain seperti Australia, Amerika Serikat, dan Kanada untuk mengimpor gandum. Lalu yang kedua, ia memaksimalkan bahan baku lokal lewat petani, yang mana sekarang PT Indofood bekerja sama atau bermitra dengan lebih dari 20.000 petani lokal untuk
ngambil bahan baku seperti cabai, kentang, serta bahan baku lainnya. Yang ketiga, dia juga melakukan optimasi distribusi lokal. Dan yang keempat, ia juga melakukan digitalisasi rantai pasok. Baiklah, saya akan menjelaskan operasional pada PT Indofood. Yang pertama itu produksi. Produksi mengelola makanan minuman seperti Indomie, Popmie, minuman, susu dan lainnya. Kalau yang kedua itu distribusi. Produksi disalurkan melalui jaringan distribusi luas ke seluruh Indonesia dan diekspor ke luar negeri. Yang ketiga itu pengadaan bahan baku. Mengelola sendiri bahan baku seperti gandum, minyak sawit, dan hasil pertaniannya. Yang keempat itu pemasarannya, promosi lewat TV, media sosial, dan kemitraan brandnya. Yang kelima itu penjualannya melalui pasar tradisional, modern, dan online. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang strategi manajemen pemasaran pada PT Indofood, terutama produk Indomie. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses dari POAC untuk mencapai tujuan pemasaran dari sebuah perusahaan secara efektif dan efisien. Beberapa artikel menyebutkan ada beberapa hal yang membuat marketing Indomie sukses mendunia. Yang pertama itu ada tagline dan jingle, yaitu seperti kalimat slogan It's Indomie, Indomie seleraku. Yang kedua ada inovasi baru. Indomie banyak mengeluarkan inovasi baru seperti mie rendang, soto Makassar. Bahkan mie Aceh yang sempat viral karena rasa kalah jengkingnya. Berikut cuplikannya. Ayam mie goreng Aceh. Tau gak sih lo sambal yang dijual di mie ayam yang agak bau kalah jengking itu tuh gak? Ada. Nih yang lagi viral ya, mie goreng rasa kalajengking. Pak, mie goreng Aceh enak ini dibilang mirip saus kalajengking. Mau cobain mie goreng yang katanya rasa kalah jengking. Yang ketiga ada beredarnya Warmindo. Ada 70.000 lebih Warmindo resmi di Indonesia. Yang keempat berkolaborasi dengan produk lain seperti kolaborasi dengan Swallow, kolaborasi dengan Popmie, hingga berkolaborasi dengan New Jeans. Berikut cuplikannya. Hello Indomie lovers, we are New Jeans. We are beyond excited to announce our collaboration with Indomie. Oh my god, it's Indomie. Indomie seleraku.